Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan melempem, jangan omong doang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya, tangkap, adili, gantung. Kita sama-sama Jokowi. Mencret. Mencret. Alah, wong pekok-pekok, wong goblok-goblok kowe iki. Pret. Kalian orang ini kumpulan orang-orang yang goblok kan, yang nggak kepake di negara ini, nggak kepake kamu orang ini. Ih, kok gak malu kamu? Tunggu bentar lagi kayaknya kalau musim Prabowo ini udah dilantik ini kamu orang ini masuk kamu yakin? Wes toh. Kalau nggak ada duit Pak, kesini aja tak kasih duit, sumpah. Oh, tak kasih beko satu wis. Mempret, gantung, ngimpi. Goblok dipelihara, oh tolol. Tangkap Jokowi. Undang-Undang 28/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap. Kalau sudah ditangkap, lihat di adili Jokowi. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP. Sebutin Bang. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 21964 atau Undang-Undang 21964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap. Tangkap, adili, gantung Jokowi. Itulah slogan dari kelompok-kelompok pembenci Jokowi ini guys ya. Dan apa yang mereka suarakan, apa yang saat ini mereka rencanakan adalah sebagai pelampiasan rasa sakit hati mereka, di mana selama ini guys ya, sebelum-sebelumnya perjuangan mereka untuk mau menumbangkan Pak Jokowi, perjuangan mereka untuk makar, untuk people power, tetapi selalu gagal total. Artinya apa? Artinya rencana-rencana yang kotor, yang busuk semacam itu tidak akan diridhoi, tidak akan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Dan slogan mereka yang baru saat ini yakni tangkap, adili, dan gantung Pak Jokowi, itu juga yakin aja ya, yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu hanyalah omong kosong, omong doang ya, omon ya. Pak Jokowi akan tetap menikmati masa tuanya dengan tenang di kampung halamannya di Solo ya, akan menikmati hidup sebagai rakyat biasa ya. Dan Pak Jokowi tetap melekat di hati mayoritas masyarakat Indonesia. Coba kita perhatikan, kita lihat yang membenci Pak Jokowi. Itu saja ya, orang-orang itu saja yang dari periode awal dari Pak Jokowi periode pertama menjadi presiden. Mereka ini ya, wajah-wajah yang sama, Amin Rais ya. Mereka ini hanya sedikit guys ya, dibandingkan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Hanya saja yang mencintai ini memilih untuk diam ya. Diam bukan berarti takut, diam bukan berarti membiarkan, tetapi ada waktunya ya, ketika mereka semakin berlebihan, semakin frontal, semakin ganas, maka di situ nanti ada perlawanan dari masyarakat ya. Karena terus terang guys, saya secara pribadi kurang begitu suka ya melihat orang-orang seperti ini yang terus membuat gaduh, membuat rusuh di republik kita ya. Jadi kalau kita mau menginginkan kedamaian, ketenangan
ya, maka menurut saya orang-orang yang seperti ini perlu dilawan. Salam dari Wong Kito Galo. Jenderal Soeharto berhasil kalian lengserkan. Gus Dur berhasil kalian lengserkan. Tapi Insinyur Joko Widodo alias Mulyono tidak berhasil kalian lengserkan. Karena Mulyono tukang kayu sangat hebat, sangat kuat. Tanpa tukang kayu, rumah tidak akan siap. Mulyono memang hebat. Di akhir masa jabatan Mulyono, kalian masih ingin melengserkan Mulyono. Pak Jokowi memang presiden yang paling hebat. Pak Prabowo, semasa pemerintahan Bapak nanti, para provokator, para pembenci pemerintah, jangan dibiarkan. Salam dari Wong Kito Galo. Tangkap dan adili Jokowi. Jing, masa kamu tuh berapa ekor jing anjing? Kamu tuh dari dulu Pak Jokowi periode pertama pengen digulingkan, maksulkan, lengserkan, gak bisa. Sampai bahkan sampai periode kedua loh kamu gak bisa, sampai mau purna tugas loh kamu gak bisa. Pak Jokowi memang diam, membiarkan kalian, biar aja. Supaya kalian tuh melihat kesuksesannya Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, Jen Etes nanti sampai itu jadi presiden, biar kamu tuh matanya melihat, biar sakit hati, biar kamu stroke, biar darah tinggi, nanti kamu akhirnya meninggal kayak Riza Ramli, Faisal udah bongkok, koit. Kamu menyusul sebentar lagi kamu tuh, mudah-mudahan satu persatu. Tinggal diam begitu ya. Kebenaran tidak bisa dibungkam ya. Karena memang isu. Nah, itu paham Anda. Sepatutnya kebenaran itu jangan didiamkan. Sepatutnya bertindak seperti Pak Jokowi ini sudahlah benar tapi diam aja. Jadi orang-orang seperti Anda ini ngelunjak. Tahu artinya ngelunjak Anda, Anda ini bukan pribumi Indonesia. Anda ini keturunan Yaman. Jadi sepatutnya kalau tinggal di Indonesia tahu diri, bukan malah jadi penjajah orang pribumi. Anda sudah diberikan fasilitas yang enak di Indonesia dibanding masyarakat Indonesia yang hanya standar orang biasa aja. Tapi Anda orang Yaman malah diberikan yang enak. Tapi apa balasan Anda kepada orang pribumi seperti Pak Jokowi? Introspeksi diri, cuy. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, Tangkap, adili, gantung. Oh, ini orang-orangnya yang mau gantung Jokowi. Si Refli Harun dan kawan-kawan ini ya, orang-orang ini ya. Hebat sekali kau. Ada juga lu semua yang mau dikarung-karungin ini. Manusia-manusia setan kamu. Sok keras, sok hebat lu mau gantung Jokowi. Lu pikir lu siapa emang? Lu itu berani-berani di situ, keluar-keluar di situ, merasa ada temen di situ ya. Ntar lu keluar dari situ aja lu dicariin lu. Ntar lu keluar dari situ dicariin lu. Lu sekarang berani teriak di situ merasa ada temen. Di situ ada si Rahma Sarita tuh, mantan presenter TV yang gak laku dia. Sengkuni dia emang itu, perempuan setan. Nggak punya malu. Orang Yaman itu dia. Orang Yaman kan mau dikarungin, mau dipulang-pulangin ke Yaman sono. Berisik di sini ganggu. Ya kan, tidak berguna juga. Si Refli Harun juga sama tuh. Orang-orang pecatan semua itu, maling-maling semua. Mantan maling dipecat, ya kan. Akhirnya teriak-teriak sekarang. Ada lagi tuh siapa tuh yang mantan TNI itu, oknum TNI itu yang dipecat. Mana deh, nggak kelihatan mukanya. Kemarin mah ada tuh. Buat kaum Sengkuni, manusia-manusia setan bin iblis. Lu di situ berani teriak, keluar lu cepetan. Banyak bacot tuh di situ lu Sengkuni. So hebat mau gantung Jokowi segala macem. Aki-aki udah tua juga tuh.
Seharusnya tuh aki-aki yang teriak-teriak mau gantung Jokowi itu mikir, badan lu udah keropos seperti itu, lu didorong sekali aja lu ambruk lu. Seharusnya mikir lu, malu. Jejak digital lu gak bakalan terhapus sampai kapanpun. Keluarga lu, cucu lu, anak-anak lu semua tuh yang pada bacot di situ. Ingat lu jangan mempergunakan fasilitas negara, infrastruktur negara yang sudah dibangun, lu jangan coba-coba menggunakan. Ya, dasar lu manusia iblis, manusia setan lu semua, Sengkuni, si Rahma Sarita juga tuh, nggak ada malunya lu. Presenter TV mantannya itu dipecat, nggak laku dia. Seharusnya punya malu dong. Manusia-manusia tidak berguna, sampah. Pokoknya kan udah gue bilang nih, orang Yaman itu harus dikarung-karungin di Indonesia ini, harus dipulangin ke negaranya sono. Suruh perang sono ngelawan Israel. Ngapain ada orang Yaman di Indonesia? Orang Yaman itu harus digantung atau kalau nggak dikarung-karungin, buang-buangin sono ke kali. Ya. Buat manusia-manusia setan bin iblis. Lu di situ keluar-keluar, kapan lu keluar? Lu dicariin banyak orang lu. Bego. Wow, mengerikan sekali guys ya. Apa yang disampaikan oleh abang ini, mereka ini kelompok-kelompok atau manusia-manusia setan ya, iblis. Jadi mereka berani hanya karena ada teman-temannya di situ ya. Karena ada teman, makanya berani nih untuk speak up, untuk bersuara keras ya. Tapi kalau nggak ada teman, jalan-jalan sendirian, wah nanti dikhawatirkan bisa dikarungin satu-satu. Tadi itu apa yang disampaikan oleh abang ini guys ya. Dan dia juga mengecam orang-orang Yaman ya. Menurut dia sebaiknya orang-orang Yaman ini kembali pulang ke kampung halamannya, ke negara asalnya, agar membantu berperang melawan Israel ya, bukan membuat kerusuhan di Indonesia ya. Memang akhir-akhir ini kita dengarkan ya, ada video-video yang beredar dari kiai ya, dari ustadz-ustadz, lalu kemudian dari netizen yang sudah antipati ya dengan orang-orang keturunan Yaman ya. Mohon maaf, sebenarnya bukan mau bermaksud rasis, tapi sebagaimana kita lihat guys ya, orang-orang dari negara itu ya dianggap oleh masyarakat Indonesia banyak melakukan kekacauan ya, banyak melakukan hal-hal yang membuat onar di negeri kita ya, sehingga menimbulkan keresahan, menimbulkan kegelisahan di antara orang-orang Indonesia asli ya, sehingga wujudlah kata-kata ataupun narasi-narasi ingin memulangkan kembali mereka ke kampung halamannya. Biarlah kalian kalau mau buat ribut, jangan buat ribut di Indonesia, tapi buat ribut di negeri Yaman ya. Petro saya wis dilucuti Sekorojo. Petro saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Penjarakan. Sebelum dipenjarakan itu lebih asik. Nah, inilah yang paling cocok untuk Petro. Kamera silakan men-shoot. Gantung Petro. Gantung Petro. Gantung Petro. Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah. Fufu papa masuk penjara. Petro saya wis dilucuti Sekorojo. Petro saya. Aduh, Roy Suryo, makin kesini kok kamu itu makin lucu dan menggemaskan. Ngapain juga itu bawa-bawa wayang kulit ya? Apa ceritane? Petro emeh diapake ya? Nih gerombolan lucu-lucu di sini ya, yang sudah terpampang nyata ya, anggota tetapnya ya. Gerombolan yang suka bikin kacau keamanan negara, yang tiap hari diskusi kebangsaan. Hasilnya apa? Diskusi mulu, hasilnya apa?
Aduh, kalau kita lihat ya, mereka ini background pendidikannya itu juga nggak kaleng-kaleng loh ya. Background pendidikannya tinggi, gelarnya pun juga banyak ya mereka itu. Tapi kembali lagi, kalau menyangkut masalah kepentingan ya, mbok sak pinter-pinternya ya udah di error. Konslet ya. Ini apa kalian itu saking paniknya ya, tanggal 20 Oktober pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebentar lagi, sampai jadi seperti sekarang ini semuanya, ya Allah. Pak Purnomo, ini tolong teman-teman saya yang di sini nih ya, kayaknya sudah mulai konslet semua ini sampai bawa-bawa wayang. Oke guys ya, menurut saya bagi kalian-kalian yang masih mengikuti atau mau mendengarkan omongan-omongan dari Roy Suryo ya, kalian sama errornya dengan Roy Suryo. Orang seperti ini buat apa didengarkan? Lagu kebangsaan kita saja dia nggak hafal ya. Itu artinya jiwa nasionalisnya sangat rendah sekali ya. Orang yang punya basic pendidikan masa kalah dengan orang yang tidak tamat SD atau orang yang dinaturalisasikan orang luar, tapi mereka dengan begitu lancar menyanyikan lagu bahasa Indonesia ya. Nah, berbanding terbalik nih dengan Roy Suryo yang merupakan pribumi asli, tetapi lagu kebangsaan kita saja dia tidak hafal ya. Itu artinya orang ini hanya asal hidup aja di Indonesia, tapi untuk jiwa nasionalisnya nggak ada. Makanya ya jadilah dia seperti ini ya, seperti gelandangan politik seperti Amin Rais, hanya membuat kekacauan dan kerusuhan guys. Namun untuk Pak Roy Suryo, tadi kan Anda bilang Petruk mau digantung dengan praktek-praktek yang Anda lakukan seperti tadi. Percayalah ya, Anda tidak akan berhasil menggantungkan Pak Jokowi. Justru yang perlu Anda waspadai diri Anda sendiri ya, jangan sampai Anda yang digantung ya, bukan Pak Jokowi yang digantung tapi Anda sendiri yang digantung nanti. Kita saatnya menurunkan Raja Jawa. Kita sudah berdua kali ribut di gedung ini hanya mengurus anak dari satu keluarga dari Solo. Apakah kita harus menunggu juga cucunya untuk kita persoalkan Raja Jawa? Maka kita saatnya menurunkan Raja Jawa. Lagi-lagi orang ini lagi yang muncul di beranda TikTok saya. Kali ini saya cukup tersentuh dengan bahasanya orang ini. Dia menyebut turunkan Raja Jawa. Jadi kalau saya mengamati sebagai orang goblok, orang bodoh kayak saya, di negara kita ini beratus-ratus suku bangsa, tapi sudah sepakat kita bersyukur. Walaupun berbeda suku dan bahasa, kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Terus kemudian dipecah belah. Kalau menurut saya dipecah belah. Coba konotasinya kata Raja Jawa. Konotasinya itu sangat apa ya? Dapat diasumsikan bahwa orang ini benci dengan orang Jawa. Anggaplah begitu. Kalau tidak tahu apalah menurut penilaian teman-teman. Gitu? Sehingga dengan adanya konotasi kata-kata yang seperti ini, sehingga di sosial media itu muncul sekarang. Banyak bermunculan di sosial media mengatakan bahwa saya orang dari timur tidak mau tunduk dengan orang Jawa. Kan akhirnya muncul statement-statement seperti itu. Jadi kalau memang mau demo yang konstruktif saja, toh mengkritik boleh, silahkan. Dimungkinkan kok oleh konstitusi, tidak dilarang. Tapi dengan mengucapkan kata-kata Raja Jawa, menurut saya itu akan memecah belah rakyat. Dan tidak semua rakyat itu punya intelek. Apalagi ini yang berbicara orang-orang yang pernah menduduki jabatan strategis penting di negara ini. Kurang teman-teman yang menilai. Jadi saya minta juga aparatur negara bertindak tegas dengan yang seperti ini. Kami rakyat sangat mendukung perkembangan yang ada di Indonesia ini. Bangga. Dan mudah-mudahan pelantikan Prabowo Gibran terlaksana tanpa halangan suatu apapun. Salam
waras. Tapi saya juga menolak pelantikan daripada Prabowo Subianto. Hai babi, kamu mau membatalkan atau menggagalkan pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober? Coba saja kalau Anda bisa. Kupastikan kau jadi tape. Hah? Prabowo Gibran itu adalah pemenang pemilu. Perlu kau tahu. Ya enak aja kau membatalkan. Emang kau siapa? Hah? Punya pasukan kau? Pasukan Koalisi Indonesia Maju dari Sabang sampai Merauke. 96 juta lebih rakyat yang menginginkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden. Hati-hati Anda bicara ya. Hah? Prabowo adalah pemenang pemilu. Paham kau? Apakah Pak Jokowi di akhir-akhir jabatan yang tinggal beberapa hari lagi ini masih punya taring? Ayo coba kita bahas ya. Jadi sebelum saya bahas apakah Pak Jokowi masih punya taring, saya pengen bicara ya, ada beberapa hal yang ini patut menjadi sebuah referensi lah buat Pak Jokowi ya. Yang pertama, hasil pembacaan gugatan PDIP di PT UN diundur menjadi tanggal 24 Oktober. Itu ya satu ya yang harus kita cermati. Kemudian yang kedua, acara tanggal 14 Oktober ya, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan para pembenci-pembenci itu ya, saya nggak mau sebutin namanya, nanti dia makin tenar gitu ya. Itu batal karena pihak hotel tidak setuju, tidak sesuai ya, apa namanya, usulan untuk menggunakan gedung tersebut ya, hotel tersebut batal gitu ya, nggak jadi. Yang ketiga, demo mahasiswa yang digadang-gadang tanggal 14 Oktober ya, BEM ya, nggak ada gitu ya, nggak terjadi. Dan keempat adalah adanya apel siaga ya untuk acara pelantikan Presiden Prabowo Gibran ya, yang dihadiri di apel siaga ini dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo gitu ya. Nah, dari 4 hal tersebut, kalau teman-teman bisa mencerna, di situ Anda bisa melihat gitu loh, apakah Jokowi masih punya taring? Ya iyalah, berarti dia masih punya taring gitu loh. Masih pemain catur yang handal. Coba deh dianalisis dari 4 hal tersebut. Ada yang diundur, ada yang nggak jadi ya, ada yang ditunjukin sebuah kekuatan ya. Ya, di acara hari ulang tahun TNI ke-79 yang lalu saja itu sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Prabowo bahwa hati-hati loh. Ya, jangan macam-macam gitu ya. Bukan hanya kepada ancaman luar negeri, tetapi ancaman musuh-musuhnya dalam negeri. Pak Jokowi masih mempunyai taring. Pak Jokowi masih mempunyai kekuatan. Kekuatan Pak Jokowi itu ada di rakyat ya, ada di hati rakyat kecil ya. Itu yang menjadi kekuatan besar dari Pak Jokowi ya. Dan kalau kita mau berbicara tentang pemilu 5 tahun yang akan datang ya, setelah Prabowo Gibran, Pak Jokowi masih punya peran besar ya. Di mana arah dukungan Pak Jokowi, saya yakin di situ pasti akan sangat mempengaruhi jumlah militansi bagi pendukung-pendukung Jokowi untuk mengikuti ya arahan dari Pak Jokowi. Jadi jangan main-main dengan Pak Jokowi. Jangan untuk para pembenci ini menganggap Pak Jokowi ini kalau sudah berakhir jabatannya akan mudah sekali untuk mereka kuasai, akan mudah sekali untuk mereka adili, mereka seret ke penjara, apalagi mau digantungkan, dieksekusi mati ya. Gak segampang itu, Ferguson. Pak Jokowi ini Pak Jokowi ini seperti pohon pisang yang mudah kalian tinju-tinju gitu, tumbuk-tumbuk gitu ya, semena-mena gitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat Indonesia ini yang lebih baik, lebih maju, mari kita ciptakan suasana yang kondusif ya, menjaga suasana yang tentram. Kita bersama-sama bergandengan tangan, kita fokus ke hal-hal yang produktif. Bukan terus menghujat, mencaci maki, lalu kemudian membuat onar, membuat kerusuhan, sengaja ingin menciptakan kekacauan. Demi apa? Demi kepentingan kalian ya, demi ambisi kalian. Oke guys ya,
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Pak Jokowi, menjauhkan dari orang-orang yang tidak berguna, ya, orang-orang yang ya sebenarnya mereka sih tidak menjadi ancaman yang serius ya bagi keselamatan Pak Jokowi. Hanya saja ya mereka hanya membuat telinga kita jadi berisik, guys, ya. Dan hati-hati ya, jangan melawan orang baik, jangan melawan orang benar ya. Nanti yang berhadapan dengan kalian bukan Pak Jokowi, tetapi Yang Maha Kuasa. Bukan Pak Jokowi yang digantung, tapi justru nanti sebaliknya ya, kalian yang nanti malah digantung. Oke guys, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan, kurang nyaman di hati Anda. Sampai jumpa lagi, tetap saksikan konten-konten Bastian Sebo selanjutnya.